Jadi tidak semua bid'ah itu jelek, Pak. Kalau memang mengartikan semua bid'ah itu jelek, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ini muka kita muka bid'ah loh, Pak. Zaman Nabi nggak ada potongan kayak kita, Pak. Bid'ah tuh operasi plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa ada yang namanya bid'ah itu bid'ah yang baik, dan ada juga bid'ah yang buruk ataupun bid'ah yang tidak terpuji. Kemudian ustadz tersebut mengatakan tidak semua bid'ah itu tercela. Jadi muka kita itu adalah muka bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menggunakan handphone. Jadi buanglah itu handphone. Ustadz itu mengatakan bahwa motor bid'ah, pesawat bid'ah. Semestinya apa yang didakwahkan oleh ustadz-ustadz Salafi ini, yang dimaksud dengan bid'ah itu tidak menyangkut perkara duniawi. Semisal apa yang disebutkan ustadz tadi, yaitu handphone bid'ah, muka kita ini bid'ah, tidak ada zaman Nabi, pesawat bid'ah. Tidak. Yang disebut bid'ah adalah perkara agama yang menyangkut dengan syariat. Kemudian saya akan bawakan perkataan oleh Imam Asy-Syatibi yang wafat pada tahun 790 Hijriah. Beliau mengatakan, bid'ah adalah sebuah tata cara beragama yang diada-adakan, menyerupai syariat, dilakukan dengan maksud berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan video ustadz tersebut. Mari kita simak videonya. Jadi tidak semua bid'ah itu jelek, Pak. Kalau memang mengartikan semua bid'ah itu jelek, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ini muka kita muka bid'ah loh, Pak. Jadi ya, muka kita ini muka bid'ah ya. Wah, kok bisa ya muka kita muka bid'ah? Mari kita simak ya. Zaman Nabi nggak ada potongan kayak kita, Pak. Bid'ah tuh operasi plastik. Kacau. Handphone yang Bapak Ibu pegang itu bid'ah tuh. Nabi nggak pernah pakai handphone kok. Bener? Buang. Ganti kaleng susu. Sambungin benang. Ngomong dah tuh, halo, halo. Ganti kaleng susu katanya ya. Jadi perkara dunia ini ya, hukumnya boleh digunakan. Boleh, bebas mau menggunakan, mau enggak, terserah. Kalau perkara dunia, boleh berinovasi, boleh membuat handphone, boleh membuat pesawat ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah bid'ah dalam syariat. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, jadi kita itu bukan bermaksud untuk memecah belah ya. Jadi kita itu saling menasihati, yaitu sesama kaum muslimin, untuk menjaga kemurnian Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, para salafus soleh. Ini loh hal yang boleh dilakukan dalam agama, dan ini loh hal yang tidak boleh dilakukan dalam agama ya, yaitu membuat sesuatu hal yang baru dalam agama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi pembahasan ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Sofyan Khalid Rurai, LC, Hafizahullah. Mari kita simak videonya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, yaitu dalam lafaz Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mengapa penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab kewajiban masuk Islam? Karena beliau ingin mengajarkan kepada kita, Islam yang dimaksud
bukan sembarang Islam. Iya. Tapi Islam yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam seperti yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat dan para sahabat memahami serta mengamalkannya dengan baik. Islam itu yang dimaksud, bukan Islam yang lain. Karena bisa saja jemaah sekalian, orang masuk Islam kemudian akhirnya mengikuti pemahaman yang menyimpang. Walaupun terkadang itu lebih baik daripada dia kafir. Tapi tidak sempurna. Dan bisa-bisa dia kembali menjadi kafir. Atau sebenarnya dia belum masuk Islam. Seperti contohnya kalau ada orang masuk Islam, tapi masuk pemahaman liberal. Belum masuk Islam itu. Dia masuk Islam, tapi dia mengatakan semua agama sama. Nggak ada bedanya. Dia belum masuk Islam. Atau kalau tadinya dia sudah Muslim, Islamnya batal. Karena kalau mengatakan semua agama sama, berarti mendustakan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Iya, dan itu adalah kekafiran. Jadi, ini yang diinginkan oleh penulis. Islam yang dimaksud, yang kita wajib masuk kepadanya, adalah Islam sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena selain itu tertolak. Iya. Hadisnya tegas. Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini, yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Maka pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bid'ah itu tertolak. Mengada-ada dalam agama itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Betul. Maka beramal harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, hadis ini juga memberi pelajaran penting bahwa bid'ah itu dalam urusan agama. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, bahwa bid'ah itu dalam urusan agama, ya, bukan dalam urusan dunia. Seperti yang saya sebutkan tadi, handphone, mobil, motor, televisi, kamera, ya, YouTube, itu semua adalah perkara dunia. Bid'ah itu bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah masalah agama, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kalau tidak bersumber dari Nabi SAW, maka tertolak. Itu yang kita maksud. Ada orang yang mengatakan ceramah di YouTube bid'ah. YouTube tidak bid'ah. Itu boleh digunakan. Bebas. Mau menggunakan YouTube, mau enggak, silahkan. Banyak orang kalau kita ingatkan bahaya bid'ah, langsung dia jawab, kalau gitu mobil bid'ah dong. Betul. Muka kamu juga bid'ah. Subhanallah. Karena muka kamu nggak ada di zaman Nabi SAW. Itu kan kasar ya. Ya begitulah mereka. Nah, hadis ini menjawab mereka. Bid'ah itu dalam urusan agama. Perhatikan. Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini? Ada dalam riwayat yang lain, fi dinina hadza. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jamil Ulumi wal Hikam. Penjelasan hadis ini sangat bagus. Bacalah kitab Jamil Ulumi wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Jadi hadis ini jelas. Yang dimaksud bid'ah dalam agama itulah yang terlarang. Yang dimaksud bid'ah itu adalah bid'ah dalam agama, bukan dalam perkara duniawi. Bukan dalam perkara duniawi. Tapi mengada-ada dalam urusan agama. Man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fi dinina hadza, dalam agama kami ini. Jadi, bid'ah dalam urusan dunia itu tidak terlarang selama tidak mengandung perbuatan dosa. Iya. Hadis ini juga mengandung pelajaran pentingnya mempelajari sunnah Nabi SAW dan mengamalkannya. Tidak boleh beribadah hanya ikut-ikutan. Karena bisa jadi yang kita amalkan itu, kalau kita hanya ikut-ikutan, ternyata bukan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Walil Bukhari. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba. Dikatakan kepada beliau, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah?
Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau menentangku maka dialah yang enggan masuk surga. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT, jadi itulah penjelasan yang singkat, padat, dan jelas dari Ustadz Sofyan Khalid Rurai LC. Jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT, ya, perkara dunia itu asal muasal boleh digunakan, bebas. Mau digunakan asalkan tidak mengandung perkara maksiat. Mau YouTuber, ya, mau pakai handphone, mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai pesawat, itu boleh digunakan. Dalam perkara dunia itu boleh. Akan tetapi bid'ah, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah menyangkut masalah agama, bukan perkara dunia. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT, jadi saya akan bacakan tentang apa yang dimaksud dengan bid'ah, definisi bid'ah. Semua yang baru, yang tidak ada sebelumnya disebut bid'ah, contohnya seperti benda-benda modern, semisal handphone, internet, pesawat, terbang, mobil, sepeda motor, kereta api, dan semisalnya. Namun, ya, namun bukan ini yang dibahas dalam bahasa bid'ah dalam syariat. Benda-benda tersebut hukum asalnya boleh digunakan dan boleh dibuat. Adapun bid'ah dalam bahasa syariat atau definisi bid'ah secara istilah syar'i adalah semua bentuk cara beragama yang tidak ada contohnya dan tidak ada tuntunannya dari syariat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang wafat pada tahun 790 Hijriah. Bid'ah adalah sebuah tata cara beragama yang diada-adakan menyerupai syariat, dilakukan dengan maksud berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Istisam jilid 1 halaman 37. Ibnu Rajab rahimahullah yang wafat pada tahun 795 Hijriah juga menjelaskan, mana bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak ada landasan dari dalil syariat, sedangkan segala sesuatu yang memiliki landasan dalil dari syariat, ia bukanlah bid'ah secara syar'i, walaupun kadang termasuk bid'ah secara bahasa. Jami' al-Ulum wal Hikam halaman 265. Imam Asy-Syuuti rahimahullah yang wafat pada tahun 911 Hijriah juga berkata, bid'ah adalah sebuah istilah untuk perbuatan yang menentang syariat dengan menyelisihinya atau mengutak-atik syariat dengan menambah-nambah atau mengurangi. Al-Amru bil i'tiba wan nahyu anil ibtida halaman 88. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat pada tahun 728 Hijriah, bid'ah dalam agama adalah segala sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu perkara agama yang tidak diperintahkan dengan kewajiban atau penganjuran, sedangkan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dengan bentuk kewajiban atau penganjuran, dan itu diketahui dari dalil-dalil syar'i, maka yang demikian merupakan bagian dari agama yang disyariatkan oleh Allah, walaupun diperselisihkan hukumnya setelah itu. Baik pernah dilakukan di masa Nabi SAW ataupun belum pernah. Majmu' al-Fatawa jilid 4 halaman 107 sampai 108. Inilah bid'ah yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan ajaran agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Rasulullah SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, ini urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Kemudian Rasulullah SAW setiap memulai khutbah, biasanya beliau mengucapkan, Amma ba'du fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa dipahami dan bisa kita amalkan, dan kita harus menjauhi perkara-perkara yang tidak ada sumber, tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat yang 4, yaitu Khulafaur Rasyidin, ya.
Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.